Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbirfirli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam ke-40 almarhum istri saya Aisyah binti Abdullah, dan saya sebagai tuan rumah mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Alhamdulillah, malam ini kita diridhoi Allah dan diridhoi Rasulullah. Malam cerah, angin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sesepuh, ketua, undangan, mau laki-laki atau perempuan. Jikalau tempatnya sempit, ya mohon maaflah. Inilah keadaan saya. Alhamdulillah, tak dapat sebayangkan 40 hari almarhum istri saya Aisyah binti Abdullah, jemaah-jemaah pada berkumpul. Semoga yang hadir di sini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kita keberkahan. Semoga yang hadir di sini semuanya mendapat ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, maupun yang di luar semuanya, sekali lagi saya tuan rumah mengucapkan ribuan terima kasih, bahkan tidak terhingga kepada kiai-kiai, ustadz-ustadz yang di sini. Mungkin banyak juga keluarga saya, wabil khususnya Pak Jainuddin. Saya sungguh terharu. Sudah lama saya membayangkan kapan saya mengambil zikir di rumah saya yang ala kadarnya ini. Ya alhamdulillah. Moga-moga Allah beri kita kesehatan semua, diberi kesabaran. Saya pribadi mengucapkan ribuan terima kasih tak terhingga kepada semua undangan. Alhamdulillah. Baiklah, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abah Sabli. Kami ucapkan semoga Abah Sabli dengan ikhlas menerima istrinya yang telah pulang ke rahmatullah. Selanjutnya sambutan dari pengurus Majelis Ashabul Maimanah. Berikutnya kita dengarkan sambutan dari perwakilan pengurus Majelis Ashabul Maimanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Khairul Ashab. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah.
Yang saya hormati para pengurus Yayasan Ulaika Ashabul Maimanah, yang saya hormati para pengurus Majelis Salawat Ashabul Maimanah, dan tak lupa pula yang saya hormati hadirin hadirat sekalian, para pemuka masyarakat, pemuka agama, wabil khusus sahibul hajat, ayahanda Bapak Sabli Arani atau yang biasa kita kenal dengan Abah, ya, Abah Sabli, ini panggilan akar beliau. Beliau ini sebenarnya kawan ngopi juga, ya. Kalau kami biasa ngopi itu entah di mana sering ketemu, ya. Jadi tidak heran lagi begitu saya datang tadi langsung dipeluknya, ya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita merasa mendapat kehormatan untuk bisa hadir bersama dalam lantunan silaturahmi maupun selawat yang insyaallah malam hari ini dirangkaikan dengan haul 40 hari istri beliau Ibu Aisyah binti Abdullah. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita bacakan nantinya ini akan memberikan rahmat tersendiri khususnya bagi almarhumah. Semoga Allah lapangkan kuburan beliau, Allah ampunkan segala dosa-dosa beliau, dan Allah tempatkan di tempat yang mulia sebagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mewakili, ya, Ketua Majelis Bapak Muslim yang saat ini tidak bisa membersamai bersama kita pada malam hari ini karena ada sesuatu urusan, ya. Jadi saya mewakili untuk menyampaikan sambutan hari ini. Sekali lagi atas nama Majelis Selawat Ashabul Maimanah kami mengucapkan banyak terima kasih kepada wabil khusus tuan rumah Abah Sabli dan masyarakat di sekitarnya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa Allah curahkan rahmah, maghfirah dan inayah, dan mudah-mudahan kita tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya untuk membasahi lidah kita senantiasa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kita terus sampai kita menghembuskan napas terakhir, entah sampai kapan waktunya, wallahu a'lam. Karena benar janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling beruntung kelak di yaumil mahsyar bersamaku adalah orang yang banyak membasahi lidahnya berselawat ke atasku. Mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mudah-mudahan silaturahmi ini juga menjadikan silaturahmi yang saling mengikat di antara kita. Saya lihat di sini banyak ibu-ibu majelis lain juga. Sekiranya ada sesuatu hal yang barangkali kurang berkenan, saya atas nama Majelis Ashabul Maimanah barangkali memohon maaf yang sebesar-besar. Beginilah keadaan kami ibu-ibu sekalian, ya. Jadi kalau tampil itu ramai, ya. Kalau kurang-kurang tempat mungkin berpikir orang nak ngambil. Untung enggak bahasa beli ini sudah melapangkan tempatnya. Alhamdulillah, karena beliau hatinya pun lapang juga menyambut kita, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih wabil khusus kepada tuan rumah, kemudian masyarakat yang di sekitarnya. Terima kasih atas sambutannya.
Mohon maaf sekiranya terdapat hal-hal yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan ini merupakan silaturahmi kita akan terus terjalin. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Khairul Azhar atas nasihat dan arahannya. Lanjut 4, tausiah agama atau ceramah. Selanjutnya, mari kita simak tausiah agama yang insya Allah akan memberikan pencerahan dan memperkuat iman kita. Tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Lazami Ashad. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Yang saya muliakan para alim ulama, para masyayikh, para guru, para ustadz, para kiai yang tak dapat al-fakir sebut satu persatu, wabil khusus Kakanda Al-Ustadz Khairul Azhar, Ketua Yayasan Ulaika Ashabul Maimanah, yang kalau disingkat Yayasan Ulama Ulaika Ashabul Maimanah, beserta jajarannya yang saya muliakan, para orang tua, para penasihat yang selalu menemani, mendampingi, mengayomi majelis salat Ashabul Maimanah ini. Ada Ayahanda Zainuddin Haji Abdul Qadir, Ayahanda Haji Jumadi Haji Bustam, Ayahanda Haji Firmansyah, Haji Abu Sama, Haji Ayahanda Firmansyah, Ayahanda Haji Ozali Haji Bustam, serta para pengurus majelis sholawat Ashabul Maimanah beserta jajarannya yang tak dapat al-fakir sapa satu persatu. Kalau ndak ribut tuh ndak mak-mak. Kalau bapak-bapak tak ribut. Masya Allah, malam ini entah pertemuan keberapa kita selalu hadir duduk bersama. Kalau orang yang pernah membaca hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, kata Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kata Nabi kepada sahabat-sahabatnya, kalau kalian lewat melintasi sebuah taman dari taman-taman surga, ya, padahal ini hadis Nabi di dunia ngomongnya. Kalau kalian lewat melintasi taman dari taman-taman surga, farta'u, singgahlah, mampirlah, ikutlah. Singgahlah itu maksudnya ikutlah. Apa yang diikut? Sahabat heran. Kata sahabat, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman dari taman surga? Kita ini masih di dunia. Nabi menjawab, halqul zikri, majlis zikir, pertemuan zikir. Malam ini antum duduk bersama, semuanya kita, baik dari Ashabul Maimanah, dari keluarga besar Sohibul Bait, dari keluarga besar Majelis Sulawat Miftahur Rahmah. Saya lihat nih yang majelis warna baju hijau, baju hitam, mungkin ada dari Miftahur Rahmah, kelompok kecilnya tuh, Ayahanda Pak Haji, Pak Ci Umar pemimpinnya, Ustadz Jalal mungkin ada juga di sini.
Itu semua kita duduk di sini berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita di dalam zikir kita Al-Asmaul Husna, 99 nama Allah kita sebut terpatri di hati kita satu persatu. Dari dulu tak hafal sampai hafal kita semua. Ya, dulu mana kita hafal 99 nama Allah. Lagu bolehlah, suruh ngapal belum tentu kita dapat. Sekarang ini sudah setahun pasti sudah pada hafal 99 nama Allah yang baik. Dah melekat di kepala kita, kapanpun bisa kita baca. Faedah dari berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada lagi setelah itu ayat-ayat Al-Quran yang kita baca di dalam tahlil-tahlil kita. Amanar Rasul lillahi ma fis sama, ayat-ayat kursi kata kita. Lalu ada lagi bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah halquz zikri, itulah taman dari taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, kalau kita tahu hadis ini, nyesal kita tak pergi. Kalau kita tahu belajar kandungan daripada hadis ini, kalau kita lewat, nyesal kita tak singgah. Ada taman syurga di sana. Ternyata hadis Nabi tidak habis-habis begitu saja dijelaskan. Kok bisa disebut taman syurga majelis zikir itu? Maka hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain menguatkannya. Apa bunyinya? Daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun yazkurunallaha ta'ala fayaqumuna hatta yuqala lahum qumu qad ghafarallahu lakum wa buddilat sayyi'atukum hasanatin. Hadis riwayat Imam Tabrani itu juga menjelaskan, kata Nabi, tidaklah satu kaum duduk bersama berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum itu tidaklah dia kumpul duduk macam kita ni, kecuali kemudian ketika dia berdiri, Allah langsung menyeru dari langit arsana. Allah berfirman, "Qumu, bangunlah kalian semua." Ketika kita beranjak nanti bergerak, kita dapat firman Allah berkata kepada kita semua, seruan Allah mengucap untuk kita, ghafarallahu lakum, Allah telah ampunkan semua dosa-dosa kita. Wa buddilat sayyi'atukum hasanatin, ada dosa-dosa kita buat, Allah ganti jadi kebaikan. Di luar jam solawat, mungkin kita pernah berdosa, terpandang ke paha amoy putih-putih nangkak Belanda, dosa. Tercakapkan ke hal orang, dosa. Ya kan? Kami ni kalau dosa-dosa kami ni mata, bapak-bapak ni, asal pening ya melepuh ya sikit, mulai kami tu lupa dengan Allah dan Rasul. Bapak-bapak mata dosanya, maka kami kalau nangis mata kami tutup. Kalau mak-mak dosanya bukan mata, mak-mak nengok kami tak terkenyang. Apa ke dah ada tua-tua dah, bau tanah dah, tak geram. Tak ada, Allah titipkan kecenderungan dari pandangan mata. Zuyyina linnas itu hubbus syahwat minan nisa, itu untuk laki-laki dalam firman Allah, dihiasi bagi manusia. Yang dimaksud laki-laki, hubbus syahwat minan nisa, suka dengan melihat perempuan. Laki-laki suka melihat perempuan, perempuan tidak. Tapi perempuan punya satu dosa yang tak dapat ditinggalkannya. Betul? Apa dosa kalau mak-mak? Kalau mak-mak apa dosanya? Apa tu gibah? Yalah, gibah tu kalau anggota badannya apa pekerjaannya? Kalau kami mati, ibu-ibu mulut. Di luar jam selawat ni kita halakah, tapi baliknya bisa je habis itu. Tak apa-apalah diomongkan. Ngomongkan orang. Hati-hati dengan mulut dosa. Ngomongkan orang, ngomongkan lagi orang.
Tak cukup ngomongkan lagi orang, laki seorang dia omongkan. Itulah mulut, dosa mulut. Tetapi begitu berada kita di majelis zikir ini, berada kita di taman-taman surga ini, langsung Allah badil, ganti, budilat hasanah sayyiatukum hasanatin. Yang buruk-buruk, yang dosa-dosa, yang tak sengaja kita buat, langsung terganti. Tak perlu bahkan kita minta ya Allah ampunkan dosaku, tak ada. Bahkan dalam satu riwayat Imam Abu Zar Al-Bazzar menjelaskan, ini panjang hadisnya tapi satu saja, bahwasanya Allah punya barisan malaikat ya, yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari majelis-majelis halaqah macam kita nih. Allah utus malaikat yang bertebaran di muka bumi. Carinya ketemu dia dengan majlis Ashabul Maimanah, Miftahur Rahmah. Duduk mereka, lalu mengutus salah satu pemimpin daripada malaikat itu naik lagi ke langit menghadap Allah Azza wa Jalla, melaporkan, ya Allah, ya Rabb, ataina, kata para malaikat, bimajlisin yazkurunaka wa yukabbirunaka. Aku datang, aku ketemu dengan majlis yang membesarkan namamu, berzikir menyebutmu, wa yatsluna kitabaka, membaca ayat Al-Qur'anmu, wa yusalluna ala nabika, dan berselawat kepada baginda nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami udah ketemu ya Allah, kata malaikat itu melapor. Apa jawab Allah? Ghasyuhum rahmati, ghasyuhum rahmati. Apa itu? Curahkan rahmatku untuk kelompok itu. Curahkan rahmat. Tak sadar saja kita, proses itu sedang terjadi bagi kita ini. Malaikat datang mengunjungi kita, melapor kepada Allah, lalu Allah perintahkan, ghasyuhum, curahkan rahmat kita, ya tak sadar. Betapa sakralnya majelis ini. Lalu ada lagi, malaikat itu berkata, ya Rabb, inna bihim fulanan al-khatta'ah i'tanaqahum i'tinaqan. Kata malaikat melapor, hei ya Rabb, ya Allah, antara mereka tu ada orang pendosa luar biasa. Dalam majlis tu, apakah masih nak dicurahkan rahmat? Dia dosa luar biasa. Khata' itu pendosa yang luar biasa. Kalau hanya khata' itu hanya 1-2 dosa. Dia suka buat dosa ya Rabb, i'tanaqahum i'tinaqan. Dia datang ke majlis tu ikut-ikut ya. Apa ramai-ramai ini putih-putih ni pengen ikut, sedap. Tak reti dia apa yang diikut itu. Misalkan baca pun masih pelintang pukang hurufnya. Orang nombor 3 dia masih nombor 7. Orang nombor 7 dia masih nombor 3. Tak apa-apa. Malah terlambat ya buku selawat itu. Dia tak reti pokok dia tercuguk. Dia putih-putih dia suka. Dia hanya ikut-ikutan. Kata Allah, Allah tak jawab, Allah tak respon daripada pertanyaan malaikat tu. Tetapi Allah langsung kata, ghasyuhum, pokoknya curahkan rahmat. Sesungguhnya mereka tu ahli ibadah. Bayangkan Pak Bu, kita yang berdosa-berdosa ni datang ke majlis ini, Allah pandang kita ni ahli ibadah. Allah pandang kita ahli ibadah. Bu, ahli ibadah. Ya sudah, berarti malaikat tak berani membantah, langsung tercurah rahmat. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pahamilah, sadarlah, ini terutama ibu-ibu ya. Mulailah deh Bu, sadarilah majelis kita ini sakral Bu. Majelis-majelis seperti ini sakral. Jagalah kesakralannya. Begitu kita sudah mulai acara itu, di mana acara itu diisi dengan berbagai rentetan acara, dimulai bahkan dengan syair-syair yang memuji Allah dan Rasul, kita sudah tinggalkan semua perkara-perkara dunia. Jangan lagi kita sibuk, terutama sibuk berdagang. Dia datang di majlis, orang udah mulai acara. Ini ni siapa nak beli ni? Pecel lele, cepuk empek-empek, tak apa-apa dijual di dalam. Dia berdagang di dalam majlis tu.
entah apa-apalah, tencaluk, buduk, semua ada dijual. Roti ini, roti itu, semua ada. Masya Allah. Bukan tak boleh kita berniaga, bukan tak boleh kita berdagang. Kami pengurus majlis semua sepakat, silakan berniaga. Inilah potensi sambil menyambung silaturahmi, sambil itu pula mencari rezeki, bertambah rezeki kita. Pedagang yang mau jualan, tapi pada tempatnya. Jangan di majlis kita masih ngomong, kalau ada acara langsung diam, tunduk, ikuti. Sakralnya jangan sampai hilang. Ketika sakralnya hilang, macam mana ghasyuhum? Macam mana mau turun rahmat? Yang ada turun hujan nampaknya. Nah, dah mulai nintik. Ya hujan pun rahmat juga. Mudah-mudahan hanya numpang lewat saja. Amin ya rabbal alamin. Kalaupun hujan nih, biar kita basah-basah selawat ya. Basah kuyup gitu. Takbir dulu, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi ingat Bu, Pak, jaga sakralan majelis kita. Tinggalkan dulu dunia, ikuti semua acara sampai selesai, sampai ditutup. Tadi ketika Allah berfirman, "Kumu qad ghafarallah." Ketika kita berdiri, kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan itu yang kita cari. Pendosa macam mana pun kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Masya Allah, Ayahanda Pak Ngasabli mengundang kita untuk mengenang, mendoakan 40 hari istri beliau yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita hantar hajat beliau ini dengan doa, dengan harapan. Bayangkan kita yang datang saja dapat ampunan, apalagi kita khususkan untuk almarhumah. Siapa namanya almarhumah? Aisyah. Aisyah binti Abdullah. Aisyah binti Abdullah. Kita khususkan, kita doakan almarhumah. Ya, Allah ampunkan semua dosa-dosanya dari masa hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Kita khususkan, kita kirim solawat yang kita baca. Satu solawat saja kita kirim, Allah balas dengan 10 kebaikan. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Satu solawat saja, Allahumma shalli ala Muhammad, langsung dibalas 10. Apalagi selawat 40, itu 100 solawat ada, kali ya 10, 1000. Satu orang baca, yang hadir ni mungkin 300, 400 orang, kalikan. Itu semua untuk kita dan terkhusus untuk almarhumah Ibunda Aisyah binti Abdullah. Pak Ngasabli punya istri. Pak Ngasabli istrinya Pak Ngasabli. Ini Masya Allah Maimanah ini dua orang yang sudah padu mengundang berani tanpa tenda. Dulu itu di jalan media gitu kan, nggak usah pakai tenda, lapang kan, padu. Nah ini Pak Ngasabli pula mau ditawarkan tenda. Ana yakin, ayolah aja lah beliau ini diisi gak sedikit. Pandai gak beliau nih. Ilmunya tak, saya pun tak tahu gak ilmu itu tuh. Pandai beliau. Tak tahu lah nih kalau memang hujan gak, tak tahu ilmu beliau ke atau ilmu Ustaz Herol yang menang nih. Tak tahu. Itu Allah punya kuasa. Itu semua untuk terkhusus almarhum Ibunda Aisyah binti Abdullah. Terakhir, tetaplah bersama di dalam majlis. Tadi kata Ustaz Herul, sampai akhir kita bersama. Tidak ada lain. Kita nih semuanya sama. Makanya harus selalu bersama. Tidak ada yang memuliakan siapa di sini. Tidak ada yang lebih mulia. Jangan muliakan saya, jangan muliakan Ustaz Herul, jangan muliakan ayahanda, ini sama kita nih. Yang kita muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang utama. Makanya majelis ini pun untuk kita, dari kita, milik kita. Tidak ada milik siapa-siapa. Kebersamaan perlu. Berkumpul bersama-sama di dunia, berkumpul sama-sama di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarik menarik. Bulan pernah bersama saya, bulan pernah kumpul dengan saya, semua bersaksi.
Maka tarik menarik itu syafaat sughra dari kita masing-masing untuk tarik menarik menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua akan bersaksi. Maka bersama kompak. Tak ada untuk kepentingan apapun. Sama-sama. Dulu majlis Ashabul Maimanah ini didirikan untuk naikkan siapa? Tidak ada. Tak ada yang dinaikkan. Datuk siapa, anak orang tua siapa, tak ada. Kampung siapa pun tak ada. Tidak ada nak naikkan siapa. Yang dinaikkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terpenting. Salah kalau tujuan kita nak naikkan apa-apa. Naikkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap bersama. Nanti kita ke Mempawah. Sama-sama kompak. Jangan ada yang tak pergi. Kalah dengan bubur Asyura. Sibuk dengan bubur Asyura. Bubur Asyura itu budaya. Asyura itu bukan diisi dengan semata-mata bubur Asyura. Puasalah yang terpenting. Lalu puasa apakah menghambat beraktivitas? Tak boleh ke pergi Mempawah kalau puasa? Kalau puasa menghambat aktivitas, udahlah, aku saya puasa. Puasa pun sunnah ya. Lalu bubur kacang hijau, bimbang nak buat bubur kacang hijau. Ramai di grup. Kami ni macam mana kacang hijau kami nanti basi nanti itu. Susahnya gak benda-benda macam itu. Masak lo kacang hijau tu malam-malam. Tak usah campur santan. Masuk santan tu dudi. Kacang hijau tu masak pagi-pagi sebelum makan masukkan santan. Tak adalah dia basi. Nanti suruh anak kita, nak hantarkan ke surau ini, mak nak pergi Mempawah, nak wisata motor. Selesai semua kan? Semua dapat. Ibu bersolawat dapat. Pergi ke sana Mempawah syiar. Itu Mempawah sudah menyiapkan menyambut kita. DMI Mempawah semua diundang. Lembaga-lembaga terkait diundang. Tahukah berapa konsumsi yang disiapkan? 1000 porsi. Kue 2 jenis. Jadilah kue 2 jenis. Yang penting 1000 porsi. Kalau kita cuma 400, pasti dia mengundang lagi yang lain. Dan memang sudah gitu. Lambang yang nanti baleho dibuat, lambang-lambang lembaga itu dimasukkan untuk di Mempawah. Pergi ibu, jangan kalah dengan kacang hijau. Belum tentu lagi kita ke Mempawah. Dan Mempawah murah, 60 juta ya satu orang. Bayangkan naik bis 60 juta. Majelis mensubsidi bis itu. Setiap bis kurang lebih 1 juta disubsidi majelis. Supaya murah, mana ada kesempatan bagi kita. Yang naik motor, naik mobil pribadi tanggung seorang lah. Yang naik bis disubsidi. Naik pickup enggak. Yang naik bis disubsidi. Berangkat sama-sama. Daftar. Malam ini masih bisa daftar, malam besok daftar. Malam besok saya lupa. Malam besok udahlah, lupakan pendopo tu. Ulur tarik digantungnya saya kan. Udah ada yang lebih mau bersedia dari Pak Gubernur, lebih berkenan dari Pak Gubernur. Nanti kita besok menyambut 1 Muharram di Masjid Ikhwanul Muslimin. Masjid Ikhwanul Muslimin bukan yang di Jalan Penda, yang di Simpang Tanjung Raya lampu merah. Tuh Pak Haji Firman Syah, Masya Allah, lebih-lebih dari gubernur lagi. Bayangkan, daripada gubernur gantung-gantung kita sampai tergantung-gantung kita dibuat ini. Ini langsung di Ikhwanul Muslimin kita menyambut 1 Muharram, awali hari kita, tahun kita dengan berselawat. Mudah-mudahan ke depannya selalu didatangkan yang baik-baik. Masih bisa bayar di situ, masih bisa daftar ke Mempawah di situ. Malam besoknya Ikhwanul Muslimin lagi, tapi Jalan Pemda. Malam Sabtu Jalan Pemda masih bisa ada kesempatan. Terakhir tanggal 2 di At-Taqwa masih bisa ada kesempatan. Intinya Pak Bu, kami ini cuma ngajak baik sama-sama. Semua ini suka berselawat. Majelis ini dibangun bukan niat apa-apa, ngajak orang suka berselawat. Diracik lagu tu sedap-sedap, jadi bagus, semangat kita bacanya supaya senang dengan berselawat. Itulah yang kita cari.
Intinya itu apa yang dibawa untuk kebaikan, semua untuk kebaikan, ikut semua. Jangan, kecuali kami ni ngajak yang jelek. Dulu saya pernah bilang, kalau saya ni tak bagus, jangan ikut majlis ni, tinggalkan. Kalau saya Herol ni tak bagus, jangan ikut, tinggalkan. Tak usah ikut. Ini cuma untuk bersama. Balik lagi, betapa kebersamaan kita di dalam majlis itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang awal saya ungkapkan tadi. Dahlah, cukuplah. Kita akan berselawat, kemudian bertahlil. Kan benar kan, lewat ya hujan kan? Mau panas beli ini. Habis orang bupa ni turunkan saya kan. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selalulah kita tarik menarik dalam kebaikan. Wahdanallahu ila siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.